Meskipun Xiao Yan telah lama mengetahui dari tuannya Jin Long King bahwa esensi darah kaisar ini, Su Sueying, tidak dapat dihindari. Ketika Su Sueying mengatakan ini, dia tidak bisa tidak memiliki garis hitam. Mulai dari mengalahkan 7 penjaga, keduanya menyerap masalah yang disebabkan oleh yin dan yang hitam dan putih, dan kemudian mendapatkan kerangka menakutkan di ruang batu. Bayangkan bahwa ini adalah hasil dari upaya bersama mereka, tetapi pada akhirnya, lebih murah untuk Su Sueying dan Xiao Yan juga menenggelamkan matanya. Xiao Yan, yang awalnya sakit, juga sangat gembira ketika mendengar bahwa Su Sueying mengambil darah kaisar tetapi harus membuat kesepakatan dengan dirinya sendiri. Mengapa tidak ada jejak klan Xiao di benua Dodi? Dan apa yang Su Sueying dan yang lainnya jaga? Misteri yang belum terpecahkan selalu membingungkan Xiao Yan, dan sekarang mendengar Su Sueying mengatakan ini, dia tidak bisa tidak menoleh dan menatapnya. Dia pasti tahu sesuatu. Apa hubungan antara kamu dan keluargaku? Xiao Yan juga bertanya dengan penuh semangat. Jika dia tahu alasannya, akan lebih mudah untuk berjalan di benua Dodi, dan dia tidak akan seperti lalat tanpa kepala. Maaf, aku tidak bisa memberitahumu ini untuk saat ini. Su Sueying juga menolak secara langsung. Benar saja, itu masih tidak berhasil. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri, dan kemudian tatapannya yang berapi-api juga mereda. Lalu perjanjian apa yang kamu bicarakan? Xiao Yan juga kembali normal dan berkata kepada Su Sueying. Meskipun tuannya mengatakan bahwa jika saya bertemu seseorang yang memiliki garis di dahi Anda ketika saya pergi, saya akan membawanya kembali ke keluarga dengan cara apapun, dan kami akan melindungi hal-hal yang sangat penting dan mengembalikannya kepada Anda. Su Sueying berkata sedikit. Pada saat itu, esensi darah merah darah yang tergeletak dengan tenang di tangan batu gioknya juga dikumpulkan ke dalam botol batu giok olehnya, dan esensi merah darah dan darah tampaknya tergeletak di botol batu giok dengan sangat baik berperilaku. Setelah melakukan semua ini, Su Sueying melanjutkan. Namun, hal-hal yang kita jaga melibatkan terlalu banyak, dan kamu tidak dapat melawannya saat ini. Su Sueying juga sedikit mengernyit, meskipun mengatakan ini memang memiliki beberapa pukulan bagi Xiao Yan, tetapi kenyataannya adalah dia masih terlalu lemah, beberapa hal masih belum diketahui. Lalu apa maksudmu? Xiao Yan juga berkata dengan marah. Jenis obat apa yang dijual Su Sueying di dalam labu? Dia dulu memiliki kekuatan untuk menekan Xiao Yan sebelumnya, dan sekarang dia telah mengambil darah kaisar sendirian. Misteri antara dia dan klan Xiao belum dijelaskan dengan jelas, dan Xiao Yan memang sedikit marah. Su Sueying juga sepertinya menyadari perubahan wajah Xiao Yan yang tiba-tiba, dan kemudian angkat bicara. Namun, saya percaya bahwa mereka yang dapat diakui sebagai tuan oleh peri api pasti tidak biasa-biasa saja. Ini 100 tahun, dan 100 tahun dari sekarang. Jika Anda mencapai Dosian, Anda memiliki kekuatan untuk melindungi benda itu. Anda dapat membakar daun teratai ini untuk memanggil saya, dan saya akan membawa Anda. Kembalilah, beritahu Anda semua yang ingin Anda ketahui, dan biarkan Anda mengambil kembali apa yang menjadi milik Anda. Jika kamu tidak mencapainya, maka itu berarti kamu tidak memiliki kemampuan untuk melindunginya. Aku secara alami akan membawa benda itu untukmu, dan kamu akan terus menjadi anakmu yang hilang. Su Sueying berkata bahwa si hijau platform lotus yang diinjak oleh kaki gioknya adalah lotus. Lalu terbang lurus ke arah Xiao Yan. Mengambil daun teratai, perasaan sedingin es melanda, dan kemudian dengan hati-hati ditempatkan ke dalam ring, seolah-olah dia dengan hati-hati melihat apa yang dikatakan Su Sueying. Umur orang normal adalah 100 tahun, tidak termasuk kelahiran, usia tua, penyakit dan kematian, dan umur Dodi yang kuat juga cukup panjang, 100 tahun hanya 1/5, dan penampilan Dodi yang kuat. Dia juga akan bertahan hingga mencapai 400. Itu hanya akan menua setelah beberapa tahun. Kaisar Dou memiliki rentang hidup yang panjang 500 tahun. Dikatakan bahwa rentang hidup menerobos Dou Immortal akan terus meningkat hingga 1000 tahun. Dalam 100 tahun, itu akan cukup bagi orang normal untuk menembus 4 atau 5 bintang berdasarkan Dou di asli, tetapi ini hanya untuk orang normal. Sangat sulit untuk meningkatkan setiap tingkat pembangkit tenaga Dodi. Ini bisa memakan waktu beberapa tahun dalam jangka pendek dan beberapa dekade dalam jangka panjang. Kekuatan Xiao Yan saat ini adalah puncak dari bintang 3 Dodi, dan dia masih cukup jauh dari Dosian itu. Akibatnya, perjanjian 100 tahun hanya 1/5 dari waktu untuk Dodi yang kuat, tetapi itu akan segera berlalu.
Xiao Yan baru berusia 30-an sekarang, bahkan setelah 100 tahun, dia masih terlihat seperti anak muda, yang merupakan saat yang tepat untuk berkultivasi. Mengapa kamu tidak berjanji saja padanya, Xiao Yanzi? Kamu juga harus tahu bahwa terobosan dari puncak Samsung Dou di ke Dou Xian dalam 100 tahun hanyalah omong kosong bagi orang lain, tetapi kamu berbeda. Kamu sedang berlatih Feng Jue. Kamu dapat membuat kemajuan berkelanjutan dengan kekuatan api suci. Kesepakatan ini bukanlah ide yang buruk. Raja Naga Emas adalah keluarga naga, dan Raja Naga Emas memiliki kekuatan darah paling murni. Baginya, 100 tahun waktu hanyalah waktu tidur siang. Mendengar apa yang dikatakan tuannya, Raja Naga Emas, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak memiliki garis-garis hitam di seluruh kepalanya. Benar saja, masa hidup binatang dan naga itu sangat panjang. Bagaimana menurutmu? Su Sueying memandang Xiao Yan yang kulitnya terus berubah. Saya berjanji kepadamu, 100 tahun janji. Xiao Yan juga menatap Su Sueying sambil tersenyum. Beberapa hal harus dilindungi dengan kekuatan yang cukup. Poin ini tidak membutuhkan Su Sueying dan tuannya Jin Longwang untuk memberitahu Xiao Yan bahwa Xiao Yan juga tahu bahwa apa yang telah dia derita di benua Doudi tidak ingin datang lagi. Kalau begitu sudah beres. Su Sueying juga senang melihat keadaan ini. Jika Xiao Yan bersikeras untuk memperdebatkan darah kaisar, maka perang pasti akan terjadi. Meskipun dia tidak takut pada Xiao Yan, itu selalu terjadi, kasus orang-orang dari keluarga Xiao, bahkan jika mereka sedikit lebih lemah. Bum bum bum, saat mereka berdua berbicara, ruang batu itu bergoyang seolah-olah akan diinjak. Dalam hal ini, gadis kecil itu akan mengambil langkah pertama, dan akan ada periode kemudian. Su Sueying berkata, teratai hijau di kakinya juga memancarkan semburan api cian, membungkus Su Sueying, dan kemudian dia merobeknya, ruang kecil dengan tangannya, seutas asap, memasukinya dan menghilang ke ruang batu. Selamat tinggal, menerobos ke Dou Xian dalam 100 tahun, saya pikir itu omong kosong. Saya secara alami akan menanggung hal itu untuk Anda. Su Sueying bergumam pada dirinya sendiri ketika dia memasuki celah ruang. Namun, kata-kata ini didengarkan oleh Raja Naga Emas tanpa sepatah kata pun, dan kemudian diteruskan ke Xiao Yan apa adanya. Brengsek, bagaimana dengan menyontek tenaga kerja dan modal? Xiao Yan juga geram saat mendengarnya. Hahaha, Xiao Yanzi, jangan khawatir, aku berkata bahwa kamu dapat mencapainya jika kamu bisa. Pada saat itu, wanita sombong ini harus memeriksamu kembali. Raja Naga Emas juga tertawa keras. Xiao Yan sedikit marah, dan kemudian dia tenang setelah berkultivasi. Senyum cerah muncul di wajahnya yang awalnya jelek, dan dia perlahan membuka mulutnya sambil menatap tempat Su Sueying menghilang. Karena kamu pikir aku tidak bisa mencapainya, maka aku akan menunjukkannya padamu. 30 tahun di Hedong dan 30 tahun di Heksi, jangan menggertak orang miskin. Belum lagi 100 tahun, Tuan, ayo pergi juga. Karena darah kaisar telah diambil, reruntuhan akan runtuh. Xiao Yan juga melihat ruang yang akan runtuh, dan kemudian melambaikan telapak tangannya, banyak bahan obat berharga di dalamnya, kamar batu menerima cincin di jarinya. Pergilah, Yanzi kecil, kamu benar-benar meninggalkan barang berharga di sini. Raja Naga Emas juga tertawa dan memarahi. Mungkinkah? Mendengar ini, Xiao Yan juga melihat sekeliling ke ruang batu yang kosong, dan kemudian mengalihkan pandangannya ke tempat di mana kerangka beku itu berada. Kerangka yang awalnya beku juga perlahan-lahan meleleh setelah Su Sueying pergi. Darah kaisar yang menyediakan energi diambil. Kerangka itu juga kehilangan vitalitasnya dan suram kekuatannya. Itu benar, kerangka pria kuat yang sekuat puncak kaisar bintang 7 Dou juga akan sangat berguna di masa depan. Jika tidak ada yang lain, hanya membangkitkan dan memurnikan tubuh, kerangka kaisar ini bagus, hal yang tidak dapat ditemukan, ditambah dengan bahan tirani lainnya, jika pemurnian berhasil. Kekuatannya juga menakutkan. Raja Naga Emas juga melihat kerangka lengkap putih giok dengan serius. Kebangkitan, mendengar kata-kata tuannya, Raja Naga Emas, Xiao Yan juga tertegun sejenak, lalu dia teringat sebuah peristiwa penting di benua Doqi. Sekarang aku hanyalah jiwa yang tersisa, dan bahkan dari sudut pandang tertentu, bahkan jiwa yang tersisa tidak sedikit pun. Jika bukan karena keanehan makam surgawi, aku akan menghilang antara surga dan bumi sejak dini. Kebangkitan, saya khawatir itu tidak mungkin. Apakah benar-benar tidak ada cara? Setidaknya aku tidak tahu bagaimana cara menghidupkanku kembali.
Mungkin Dodi yang legendaris bisa melakukannya. Xiao Xuan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, memandang Xiao Yan di depannya, senyum di wajahnya tiba-tiba menjadi lebih lembut, dan berkata, kamu dapat mencapai pencapaian seperti itu tanpa mengandalkan kekuatan darah. Jujur saja, itu membuat saya cukup bersyukur. Anak laki-laki dari klan Xiao saya selalu luar biasa. Xiao Yan masih ingat saat dia bertemu leluhurnya Xiao Xuan di Tianmu, dan dengan bantuan yang terakhir dia mendapatkan kembali kekuatan garis keturunan keluarga Xiao, dan kemudian melangkah ke jiwa kaisar dengan bantuan leluhurnya. Memikirkan hal ini, mau tak mau aku mengingat pemandangan saat aku berada di langit. Tuan, ketika saya berada di benua Doqi, saya kehilangan seorang leluhur. Jika saya ingin menghidupkannya kembali, tuannya sendiri, Raja Naga Emas, juga orang yang benar-benar dapat dipercaya, jadi Xiao Yan memberikan semuanya. Hal-hal di zaman kuno tidak relevan, dan tidak ada yang mengerti mengapa begitu sulit untuk berkultivasi ke tingkat Dodi. Ketika leluhur Xiao Xuan mencapai puncak mendiang bintang 9 Douseng, dia mencoba menyerang tingkat ilusi itu, tetapi pada akhirnya dalam kegagalan yang berulang-ulang itu, para leluhur juga membuat penemuan. Saat itu, kekuatan para leluhur sudah cukup untuk benar-benar memukul Kaisar Dou. Namun, setiap kali para leluhur hendak menerobos penghalang, perasaan hampa akan muncul dari lubuk jiwa, perasaan hampa ini. Biarkan leluhur memahami bahwa dalam proses menyerang tingkat Kaisar Dou, saya tampaknya kehilangan sesuatu. Hal semacam ini sangat penting, jika saya bisa mendapatkannya, menerobos ke Kaisar Dou seharusnya tidak salah. Ketika Raja Naga Emas mendengar kata-kata itu, jumlah informasinya agak besar, dan kemudian dia sedikit mengernyit, memikirkan apa yang baru saja dikatakan Xiao Yan dalam benaknya. Yanzi kecil ini berasal dari pesawat yang sama dengan Kaisar kuno Tuoshe. Dengan hubungan hidup dan mati antara Raja Naga Emas dan Tuoshe, wajar untuk mengetahui bahwa benua Doqi tidak memiliki sumber ki asli untuk menyerang Kaisar. Kekuatan tidak ada untuk pesawat atas seperti Dou di kontinen. Apalagi benua Doqi adalah dataran rendah, semua budidaya dimulai dari bawah Doqi, Doqi, Douze, Douxi, Dadouxi, Douling, Douwang, Douhuang, Douzong, Douzun, Douzun Holy, Dodi. Di antara begitu banyak peringkat, Xiao Yanzi, leluhur Xiao Xuaneng, berkultivasi ke puncak benua Doqi, puncak mendiang bintang 9 Douseng, dan menemukan bahwa dia masih kekurangan sumber ki yang vital untuk menyerang Kaisar Dou. Baik, cukup untuk melihat mengingat kehebatan orang ini, bahkan dengan mata kritis Raja Naga Emas, dia tidak bisa tidak menghormati Xiao Yanzi, leluhurnya. Kebangkitan bukanlah hal yang mustahil. Memurnikan tubuh adalah keterampilan apotekermu. Raja Naga Emas juga berkata perlahan. Mendengar ini, mata Xiao Yan juga menjadi panas. Leluhur Xiao Xuan memiliki semacam rahmat untuk Xiao Yan. 3 transformasi misterius api surgawi. Kekuatan api yang menakutkan terpancar dari tubuh Xiao Yan, dan kemudian Xiao Yan mendesak pembuluh darah di tubuhnya, dan sebuah rune misterius perlahan muncul di dahinya. Rune Xiao Clan yang misterius muncul, dan kemudian titik cahaya abu-abu kecil juga jatuh dari dahi Xiao Yan ke telapak tangannya. Melihat jejak kehidupan ini, Xiao Yan juga menghela nafas lega, menundukkan kepalanya, dan melirik Raja Naga Emas yang melayang di depannya. Tanda kehidupan abu-abu ini sangat mengesankan sejak Xiao Yan berada di langit melihat tempat di mana Xiao Xuan menghilang, dia bergumam rendah, dan segera mengulurkan telapak tangannya, dengan lembut menghadap ke ruang kosong dengan pegangan, dan dengan cengkeraman telapak tangannya, titik cahaya abu-abu tak terlihat yang tidak dapat dilihat orang biasa sama sekali muncul di tangannya. Ini adalah jejak kehidupan Xiao Xuan. Jejak kehidupan semacam ini, hanya jiwa yang melangkah ke Kaisar. Hanya orang-orang kuat di alam dapat melihatnya, jika tidak, bahkan jika dia sendiri telah mencapai tahap akhir dari bintang 9 Douseng, dia tidak akan dapat merasakan keberadaan misterius dan misterius ini. Dari sudut pandang tertentu, Xiao Xuan yang asli pada dasarnya dalam kekacauan. Pembangkit tenaga listrik tertinggi yang pernah mendominasi benua Doqi benar-benar hilang di dunia ini. Bagi Yan, ini bukan masalahnya. Jejak kehidupan ini mungkin bisa memberi Xiao Xuan kehidupan lagi, tetapi metode ini, bahkan Xiao Yan, yang jiwanya memasuki ranah kaisar ketika dia berada di benua Doqi, tidak dapat melakukannya. Mungkin, ketika dia benar-benar memasuki ranah Dodi yang legendaris di masa depan, dia akan melakukannya, dapat melakukannya. Di telapak tangannya, jejak kehidupan yang tak terlihat perlahan naik,
dan ratu masuk ke alis Xiaoyan, dijaga oleh kekuatan jiwanya yang besar seperti surga dan bumi. Mungkin, setelah waktu yang lama, pria ini memberikan segalanya untuk keluarga Xiao, orang tua itu juga bisa muncul kembali di dunia. Ini selalu menjadi semacam harapan, meskipun jauh, itu membuat hati orang terbakar. Namun, meskipun Xiaoyan tidak memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali leluhur Xiao Xuan pada awalnya, tetapi sekarang Xiaoyan telah menembus belenggu Doudi, berhasil dipromosikan menjadi Doudi, dan kekuatan jiwanya juga meningkat. Saya percaya bahwa kebangkitan leluhur Xiao Xuan tidak akan menjadi omong kosong. Tuan, bahan apa yang Anda butuhkan untuk memurnikan tubuh di benua Doudi ini? Xiaoyan juga menemukan bahwa benua Doudi dan benua Douqi tidak biasa, jadi dia tiba-tiba teringat apa yang telah dia janjikan kepada leluhur Xiao Xuan, dan kemudian berkata langsung. Xiaoyan dengan jelas mengingat bahwa meskipun dia adalah Venerable Heavenly Fire di benua Douqi, tuannya, Venerable Yao, memurnikan tubuh. Pada saat itu, ketika memurnikan tubuh, diperlukan nyala api dari perpaduan 3 api yang berbeda, dan pil yang diperlukan memiliki peringkat yang sangat tinggi, dan esensi darah dari binatang buas juga sangat mendominasi, sehingga pemurnian berhasil. Tapi kekuatan mereka tidak sekuat leluhur mereka Xiao Xuan. Semakin kuat kebutuhan jiwa, semakin ketat tubuh, jika tidak, tubuh yang halus tidak akan mampu menampung kekuatan yang kuat, dan itu akan meledak dalam sekejap, dan pada akhirnya akan sia-sia. Bagaimanapun, hanya tubuh tirani yang memiliki kekuatan untuk kembali ke puncaknya setelah kebangkitan. Kekuatan tubuh membatasi potensi kultivasi di masa depan, jadi masalah ini tidak boleh ceroboh. Kekuatan leluhurmu Xiao Xuan Jiuxing di puncak tahap akhir Doseng sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia juga orang dengan bakat luar biasa, jadi tubuh halus tidak bisa terlalu biasa. Sekarang kamu memiliki tulang kaisar, kamu perlu bekerja sama dengan beberapa bahan obat. Tubuh halus juga sangat sempurna. Raja Naga Emas juga berdiri di depan Xiaoyan dan menatap tulang kaisar dengan puas. Hah, mendengar ini, mata Xiaoyan berbinar. Jika tulang kaisar adalah tubuh utama yang bekerja sama dengan banyak pil obat tingkat tinggi, maka leluhur yang dibangkitkan Xiao Xuan memiliki kemungkinan besar untuk menembus Doseng dan langsung mengenai 7 bintang. Puncak Doudi. Bahkan jika jiwa leluhur Xiao Xuan itu sendiri hanya kekuatan puncak Doseng, tetapi tubuh itu adalah puncak kaisar bintang 7 Dou. Pembangkit tenaga puncak asli dari Seven Star Doudi. Bahkan di benua Xuanling ini, dia bisa menjadi andalan kekuatan yang terpisah, dan dia adalah karakter yang bisa berjalan menyamping. Xiaoyan berpikir dengan penuh semangat di dalam hatinya, dan kemudian dia juga menatap kerangka putih giok di depannya. Pemikiran hati-hati Xiaoyan secara alami ditemukan oleh tuannya, Raja Naga Emas, dan kemudian dia memutar matanya dan berkata, "Lihat, apa yang membuatmu bahagia, bukankah itu pembangkit tenaga listrik di puncak bintang 7 Doudi, di sana?" Tidak ada prospek sama sekali. Xiaoyan juga penuh dengan garis hitam. Meskipun dia samar-samar tahu bahwa kekuatan tuannya, Raja Naga Emas, pasti sangat kuat, pembangkit tenaga listrik di puncak bintang 7 Doudi juga merupakan simbol pembangkit tenaga listrik. Sama berharganya dengan seperti itu, ada saat terdiam. Oke, kamu singkirkan tulang kaisar dulu, dan aku akan memberitahumu secara detail. Ingatlah untuk membungkusnya dengan apimu. Raja Naga Emas juga berbicara. Mendengar ini, murid Xiaoyan menyusut dengan kencang, dan kemudian dia berpikir dalam hati, meskipun kerangka kaisar ini sangat kuat, kerangka itu telah terbakar seperti ini oleh api anehnya sendiri. Apakah itu akan terbakar? Meskipun api aneh milikku ini tidak sebanding dengan kekuatan api suci benua Doudi, kekuatannya juga sangat penting. Tulang berharga seperti itu sulit didapat. Gangguan Xiaoyan secara alami tidak bisa lepas dari mata tuannya, Raja Naga Emas, dan kemudian Raja Naga Emas berkata dengan nada yang sangat menghina. "Potong, dengan kekuatan apimu, kamu masih ingin membakar tulang kaisar. Jangan bermimpi, kamu bisa menggunakan kekuatan apimu untuk menyerang dengan sekuat tenaga, dan kamu tidak akan bisa menghancurkannya, tulang kaisar." Xiaoyan juga menggaruk kepalanya karena malu ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian api putih susu langsung menyelimuti tulang-tulang kaisar. Senior tersinggung. Xiaoyan berkata tiba-tiba, lalu membungkuk dalam-dalam, tanpa ragu-ragu, kerangka api putih susu di depannya berubah menjadi seberkas cahaya dan digantungkan pada cincin di jari Xiaoyan. Setelah melakukan semua ini, Xiaoyan mengangguk dan berkata sambil tertawa, "Tuan,
sekarang saya telah menggabungkan 23 jenis api yang berbeda, dan saya masih seorang apoteker tingkat pertama, sekuat Kaisar Pertempuran Bintang 7, pembangkit tenaga listrik. Tulangnya juga tersedia, jadi apakah mungkin untuk memperbaiki tubuh yang menampung jiwa para leluhur? Mendengar kata-kata Xiao Yan, Raja Naga Emas tercengang, dan segera merasa sedikit lega di hatinya, menyentuh kepala Xiao Yan, mengubah penampilannya, dan berkata sambil tersenyum, pemurnian tubuh normal cukup sederhana, tetapi pemurnian Dou Di kuat. Bahan yang dibutuhkan untuk tubuh korban terlalu langka dan bahkan menakutkan, jadi masalah ini tidak bisa diburu-buru. Bahkan jika dia sekuat Raja Naga Emas, dia sangat ingin dilahirkan kembali, meskipun Xiao Yan masih sangat lemah di depannya. Raja Naga Emas percaya bahwa orang di depannya suatu hari akan membawanya kembali ke dunia kehidupan. Lagi pula, tidak ada jiwa yang mau hidup dalam kegelapan langit, dan Raja Naga Emas masih memiliki urusannya sendiri. Bahan apa yang saya butuhkan? Sekarang saya juga memiliki gelar tetua di Asosiasi Alkemis King Cheng. Dengan tambahan keluarga Yue, mungkin saya bisa membiarkan mereka mencari. Tanya Xiao Yan. Hal-hal ini tidak dapat diperoleh dengan mencari. Raja Naga Emas tersenyum masam, tetapi melihat tatapan tulus Xiao Yan, dia mengangguk tak berdaya dan berkata, aku ingin memperbaiki sesuatu yang dapat menahan jiwa leluhurmu. Jika kamu memiliki tubuh, dan membangkitkan leluhur Anda, yang terpenting tidak banyak, tetapi 4 hal diperlukan. Melihat keempat jarinya direntangkan oleh tuannya, Raja Naga Emas, Xiao Yan juga buru-buru fokus dan mendengarkan. Pertama, buat pil pembentuk darah. Kedua, garis keturunan dari esensi Warcraft peringkat Kaisar kelas 7. Ketiga, kerangka orang kuat Dou Di. Keempat, jiwa orang yang dibangkitkan, bahkan jika itu adalah bekas pecahan, selama itu memiliki kekuatan jiwa. Mendengar bahwa 4 hal perlahan keluar dari mulut tuannya, Raja Naga Emas, ekspresi berapi-api asli Xiao Yan berangsur-angsur berubah menjadi kelesuan. Pil darah bangunan kesehatan plastik. Hal ini adalah bahwa alkemis kelas 1 Xiao Yan tidak mengetahuinya sama sekali, tetapi untungnya, dia tahu dari tuannya yang berpengetahuan luas. Jin Longwang ini adalah puncak tingkat ketiga dari kaisar yang bermartabat, dan bahkan mampu melangkah ke puncak pil obat kekaisaran, ramuan super legendaris yang dapat segera menyelamatkan orang mati yang hidup selama masih ada setetes darah. Pil obat tingkat kaisar tingkat pertama dibagi lagi menjadi kelas 3 Tian Di Xuan, diikuti oleh kelas 2 kaisar, Tian Di Xuan, dan kemudian kelas 3 kaisar. Peningkatan seorang apoteker, kekuatannya, dan kekuatan jiwanya tidak dapat dipisahkan, dan yang pertama ini saja membuat Xiao Yan bingung. Garis keturunan dari garis keturunan binatang peringkat kaisar kelas 7. Ini secara mengejutkan memiliki kekuatan yang sama dengan pembangkit tenaga listrik puncak kaisar Dou bintang 7 di depannya. Di depan pembangkit tenaga puncak kaisar Dou bintang 7, bahkan melarikan diri sangat sulit. Mungkinkah Anda membiarkan diri Anda membunuh monster yang sebanding dengan pembangkit tenaga puncak Kaisar Dou Kaisar Bintang 7 manusia? Tidak yakin siapa yang membunuh siapa. Monster dengan level ini bukanlah penguasa sepihak, dan itu bukan sesuatu yang bisa dibeli Xiao Yan sekarang. Pangkat pertama Kaisar Warcraft seperti Kaisar Pertempuran Bintang 1 manusia, tetapi tidak diketahui siapa yang lebih kuat atau lebih lemah dalam kompetisi yang sebenarnya. Kerangka seorang kaisar petarung yang kuat. Ada, yang sudah jadi di depan yang ini, yang menyelamatkan Xiao Yan dari banyak masalah. Jika tidak, mungkinkah Xiao Yan harus membantai pembangkit tenaga listrik puncak Kaisar Dou bintang 7? Jejak jiwa leluhur Xiao Xuan, Xiao Yan ini sudah memilikinya. Meskipun masih ada jalan panjang sebelum darah monster dan pil pembentuk darah, tetapi 2 dari 4 bahan sudah tersedia, Xiao Yan juga sedikit mengangguk. Memiliki tujuan lebih baik daripada mencarinya secara membabi buta. Tuanku berpengetahuan luas, dan menurut bahan ini untuk dipersiapkan, hari kebangkitan leluhur Xiao Xuan tidak jauh lagi. Melihat Xiao Yan, yang wajahnya penuh kejutan, Raja Naga Emas juga perlahan berkata dengan lega. Anak ini benar-benar memiliki hati. Melihat ekspresi tertegun Xiao Yan, Raja Naga Emas juga tersenyum. Dia tahu betapa mengejutkannya keempat bahan ini bagi Xiao Yan, jadi dia tidak terkejut, dia hanya tersenyum dan menghibur. Hal-hal ini sangat sulit diperoleh, jadi aku berkata jangan terburu-buru, leluhurmu seharusnya sangat lega bahwa kamu memiliki hati ini, toh, masih lama, kita bisa melakukannya perlahan. Wajahnya berangsur-angsur pulih. Setelah beberapa saat, Xiao Yan tersenyum pahit,
merasa sedikit pusing di kepalanya. Garis keturunan esensi dari binatang peringkat kaisar kelas 7 adalah pembangkit tenaga listrik super yang setara dengan pembangkit tenaga listrik kaisar pertempuran bintang 7, dan garis keturunan esensi adalah binatang. Hal yang bertahan dan tumbuh seperti darah dan sumsum dalam tubuh manusia. Jika benda ini dikeluarkan dari tubuh binatang, yang terakhir secara alami akan segera kehilangan nyawanya. Oleh karena itu, jika Anda mau untuk mendapatkan peringkat ketujuh garis keturunan esensi Warcraft, maka perlu untuk membunuh binatang super yang sebanding dengan Dou di bintang 7. Dan level Warcraft ini, dari lahir hingga sekarang, Xiao Yan bahkan belum pernah melihatnya, sekali saja, apalagi membunuh. Apa yang disebut pil pembentuk darah bukanlah hal yang sederhana. Untuk pil dari puncak kaisar tingkat ketiga, saya khawatir bahkan Presiden Asosiasi Alkemis King Cheng saat ini tidak akan dapat menjamin kesuksesan, apalagi ada semua jenis bahan obat aneh dan langka untuk memurnikan pil pembentuk darah, dan mengumpulkan barang-barang ini adalah masalah besar. Dengan ekspresi pahit di wajahnya, dia mengangguk, dan membangkitkan leluhur Xiao Xuan benar-benar tidak sesederhana itu. Xiao Yan menghela nafas dan berkata, saya akan menyimpan masalah ini di hati saya dan mencari peluang di masa depan untuk menemukan cara untuk menyelesaikan dua materi yang tersisa. Tidak akan terlalu merepotkan untuk memurnikan tubuh yang dapat ditampung oleh jiwa biasa, tetapi semakin kuat kekuatan jiwa dan kekuatan leluhurmu Xiao Xuan selama hidupnya, semakin ketat persyaratan untuk tubuh. Dan aku lupa memberitahumu bahwa hal paling mendasar untuk memurnikan tubuh adalah api dari api suci. Raja Naga Emas tersenyum dan berkata, api suci. Mendengar ini, suasana hati Xiao Yan yang sudah tenang juga menjadi lebih mengejutkan. Hal paling mendasar untuk memurnikan tubuh sebenarnya membutuhkan api-api suci. Xiao Yan juga menatap tuannya Jinlong King yang melayang di udara dengan terkejut. Bagus, jika itu adalah tubuh tingkat Dou Zun dan Dou Sheng biasa, itu dapat dibuat dengan api di tubuhmu, tetapi tubuh Dou Di yang kuat berbeda. Ketika kamu dipromosikan menjadi Dou Di, kamu akan berhasil dipromosikan dengan menyerap asal kaisar, dan asal kaisar ini telah melunakkan tubuh, sehingga kamu benar-benar dapat melangkah ke Dou Di. Jika kamu membandingkan tubuh yang dapat menampung puncak Dou Sheng bintang 9 hingga 10, itu cukup untuk menampung Dou Di. Tubuh seorang kaisar adalah 100, kata Raja Naga Emas dengan sungguh-sungguh. Mendengar ini, Xiao Yan juga dengan hati-hati mengingat apa yang dikatakan tuannya Jinlong King. Dan kekuatan apimu saat ini tidak cukup untuk memurnikan tulang dari Kaisar Dou bintang 7 puncak di tanganmu, dan memurnikan tubuh, semakin cepat semakin baik, jika tidak, darah binatang buas akan habis dan pil obat akan habis, akan memakan waktu lama. Jika kekuatan obatnya hilang, maka itu gagal. Raja Naga Emas berkata dengan nada yang sangat tenang. Memang, dalam hal kekuatan api yang berbeda saat ini Xiao Yan, itu akan memakan waktu beberapa hari untuk memperbaiki tulang dari pusat kekuatan puncak Kaisar Bintang 7 Dou. Di satu sisi, kekuatan kerangka Kaisar dalam hidupnya sangat menakutkan, dan kerangka yang membentuknya setelah kematian sangat kuat, juga cukup sulit untuk diubah. Selain itu, bahkan jika kelangkaan api suci dibandingkan dengan api aneh, itu tidak terlalu banyak, apakah itu dapat ditundukkan atau tidak adalah masalah lain, dan semua ini cukup untuk menjelaskan betapa sulitnya api suci itu untuk ditemukan. Ini benar-benar liku-liku. Xiao Yan tidak bisa menahan kutukan setelah mendengar bahwa tuannya Jinlong King mengatakan ini. Tapi jangan khawatir, ketika masalah di King Cheng di sini selesai, saya perlahan akan memandu Anda untuk menemukan api suci yang berada di benua roh yang mendalam ini. Aku hanya tidak tahu bagaimana dia sekarang. Raja Naga Emas juga memandang Xiao Yan yang sedikit tertekan dan berkata dengan nyaman. Hah, Xiao Yan tiba-tiba menjadi bersemangat ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian menatap tuannya, Raja Naga Emas, dengan mata berapi-api. Hei, jangan coba-coba memberitahuku apa yang harus kukatakan, nak, aku tahu Sheng Yan, dan aku juga tahu tentang keluargamu, tapi aku tidak akan memberitahumu. Raja Naga Emas tertawa, mata Xiao Yan segera kembali normal, dan kemudian memutar matanya ke arah tuannya, Raja Naga Emas. Ketika kamu cukup kuat, aku secara alami akan memberitahumu satu persatu. Untuk sekarang, ayo keluar dari reruntuhan dulu. Raja Naga Emas juga berkata, melihat ke ruang batu yang semakin runtuh. Ya, Xiao Yan juga tahu bahwa apa yang dikatakan tuannya Jinlong King adalah benar. Meskipun dia memiliki banyak misteri, dia tidak memiliki kekuatan. Bum bum bum.
Potongan-potongan batu jatuh dari kamar batu. Di ruang batu kaisar, darah diambil, dan tulang diperoleh oleh orang-orang yang ditakdirkan. Itu juga memenuhi keinginan senior ini. Sambil memikirkan dendam putih susu yang menutupi seluruh tubuh, dia melambaikan tangan kanannya, tangan dengan keras, celah ruang. Itu muncul di depan Xiao Yan. Tentu saja, ada larangan untuk menekan yang kuat di reruntuhan ini, sehingga yang kuat yang melampaui Kaisar Do Bintang 4 tidak dapat masuk ke dalamnya, sehingga bahkan celah ruang tidak dapat dihancurkan, tetapi dengan hilangnya tulang Kaisar dan esensi darah, larangan ini juga perlahan kehilangan kekuatannya. Waktu untuk pergi. Tanpa ragu-ragu, itu berubah menjadi meteor putih susu dan digantung di celah ruang angkasa. Setengah bulan telah berlalu sejak pembukaan reruntuhan World of Warcraft. Setelah dibujuk untuk mundur oleh 7 kota besar, mereka tidak berani melangkah ke reruntuhan, tetapi semua orang tahu bahwa Xiao Yan ini sudah cukup untuk mendapatkan jumlah terbesar reruntuhan. Oleh karena itu, Xiao Yan saat ini juga merupakan musuh bebuyutan dari banyak favorit surga di 7 kota. Terutama Wu Cheng Wu Huan, yang bahkan lebih salah paham tentang Xiao Yan yang berpakaian putih sesuai permintaan, dikabarkan berurusan dengan Xiao Yan. Ho, begitu reruntuhan monster keluar, aku bisa mendengar raungan beberapa monster dari waktu ke waktu, jelas demi memperebutkan wilayah. Seorang pria muda dengan sosok lemah, membawa penggaris berat gelap di punggungnya, berjalan sendirian di pegunungan binatang ini. Perjalanan ke reruntuhan ini juga merupakan perjalanan yang berharga, kekuatan puncak Dodi. Selain itu, Anda dapat membawa penggaris berat ini bersama Anda. Saya telah menanganinya untuk Anda. Biasanya terlihat seperti penggaris berat hitam yang lembut. Penggaris berat ini dapat menekan napas Anda. Kekuatan puncak Dodi telah ditekan. Di tengah-tengah Dodi bintang 3, dan ketika Anda melepas penguasa berat ini untuk bertarung melawan orang lain, kekuatan penguasa berat akan meroket dalam sekejap, yang tidak diragukan lagi akan menjadi salah satu cara Anda, dan ini penguasa berat juga sangat luar biasa. Raja Naga Emas juga puas, mengangguk. Xiao Yan juga dapat merasakan bahwa penguasa kuno api yang berbeda ini, yang dibentuk oleh perpaduan 23 jenis kekuatan api yang berbeda, jelas tidak sederhana. Sebelumnya, kekuatannya saat ini terbatas, dan dia tidak dapat menjelajahi misteri. Ayo kembali ke King Cheng dulu, aku tidak tahu apa yang terjadi pada gadis kecil King Yuan. Raja Naga Emas juga berbicara. Serahkan apa yang disebut ciptaan hebat itu. Aku bisa mempertimbangkan untuk menyelamatkanmu agar tidak mati. Ada sosok di depan Xiao Yan, dan ki pertempuran merah besar meraung, seperti awan api, dan di atas awan api, sosok ramping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Tampak menghina, dia mengalihkan pandangannya kepada pria muda dengan kaki berat di punggungnya. Bukankah ini sihir bela diri yang Wu Cheng dikenal sebagai yang terpilih surga? Xiao Yan juga terkejut. Dia bisa menghitung berapa kali dia dan sihir bela diri ini bertemu dengan satu tamparan festival. Mendengar ini, Xiao Yan juga mengarahkan pandangannya ke pohon besar tempat suara itu berasal, dan melihat sosok ramping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, doki merah mengaum dan mengelilinginya. Apa maksud yang mulia? Xiao Yan juga berkata dengan dingin. Menurut kata-kata Yue Ru, pria di depannya adalah Wu Huan, putra Wu Cheng yang sombong, tetapi kekuatannya juga merupakan pembangkit tenaga listrik di mendiang Dodi. Namun, apa yang dilihat Xiao Yan tentang setengah bulan yang lalu hanya pada tahap akhir dari 3 bintang Dodi, dan sekarang dia dapat melihat beberapa petunjuk dari fluktuasi dokinya. Ini juga merupakan puncak dari Dodi. Ini harus menjadi beberapa harta yang dipanen di reruntuhan, yang mengarah pada peningkatan kekuatan ke tingkat puncak Dodi bintang 3. Jika tidak akan mudah untuk maju melalui kultivasi. Namun, meskipun seni bela diri ini juga merupakan puncak kaisar pertarungan bintang 3, Xiao Yan tidak takut sama sekali. Tanpa basa-basi, meskipun saya tidak tahu apa yang harus Anda lakukan dengan wali misterius berbaju putih, ini adalah wilayah Wu Cheng saya. Serahkan keberuntunganmu. Wu Huan juga perlahan melompat turun dari pohon besar, dan kemudian menatap yang pertama dengan dingin seolah-olah dia terpana oleh Xiao Yan. Xiao Yan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat mendengar ini. Setelah itu, dia juga tahu bahwa meskipun dia dapat dikenali oleh jubah putih sebelumnya, apa yang disebut keberuntungan tidak memerlukan kekuatan api untuk menyerapnya. Karena terlalu kuat, Rao Yi, kebanggaan 7 kota, tidak dapat melakukannya, apapun, jadi dia tidak punya pilihan selain mundur dari reruntuhan.
Adapun Xiao Yan ditinggalkan oleh jubah putih, meskipun kontribusi peri api tidak dapat dihindari, ada juga beberapa perasaan pribadi dalam jubah putih. Meskipun saya tidak tahu mengapa, Xiao Yan selalu merasa bahwa jubah putih ini tampaknya sama seperti miliknya roh api di dalam tubuh memiliki beberapa asal, tetapi Xiao Yi juga dalam kondisi merosot, dan Xiao Yan tidak punya cara untuk bertanya. Wu Huan, kamu benar-benar dapat berbicara omong kosong. Ini jelas merupakan pegunungan binatang iblis, jadi mengapa ini wilayah Wu Chengwu? Dan mengapa saya harus menyerahkan nasib baik yang saya peroleh dengan kekuatan saya sendiri? Apakah otakmu tersangkut di pintu? Xiao Yan juga dengan senang hati melihat seni bela diri yang menyendiri. Orang lain mungkin takut dengan statusnya sebagai penguasa kota muda Wu Cheng, tetapi Xiao Yan tidak. Bagaimanapun, King Cheng ini hanyalah perhentian untuk Xiao Yan. Bebas khawatir dan bebas khawatir. Oke, Xiao Yan, apakah kamu benar-benar berpikir kami bodoh? Kamu bekerja sangat keras untuk mengalahkan 6 penjaga kaisar, tetapi membiarkan kamu datang untuk mengambil banyak ini. Senyum di wajah Wu Huan juga berangsur-angsur berubah. Xiao Yan pun tersenyum ringan saat mendengar perkataan itu, ternyata Wu Huan ini ternyata adalah orang yang akan membalas dendam pada Jisen. Karena kamu tidak menyerahkannya, maka mati saja. Dikubur di kedalaman pegunungan binatang iblis juga merupakan tujuan sempurnamu. Jangan khawatir, Wu Huanku telah mencari daerah ini sejauh ratusan mil, dan sekarang tidak ada orang lain di sini kecuali kamu dan aku. Wu Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung keras. Oh, Xiao Yan masih sedikit khawatir, tempat ini juga sangat dekat dengan kota bela diri. Jika seseorang secara tidak sengaja menarik yang kuat di kota bela diri, itu akan merepotkan. Tetapi sekarang mendengar Wu Huan mengatakan ini, dia bisa, tidak membantu tetapi merasa lega. Karena fantasi bela dirimu ingin membunuhku untuk mendapatkan keberuntungan, mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Xiao Yan juga berkata dengan lega. Terima panggilan, telapak pembunuh api. Begitu teriakan itu jatuh, Wu Huan baru saja menunjukkan tubuhnya, dan setelah beberapa kilatan, dia tiba di depan Xiao Yan dan meledak dari udara dengan satu tangan dan satu telapak tangan. Angin kencang yang menakutkan langsung merobek celah-celah gelap di angkasa. Melihat serangan sengit dari Wu Huan di depannya, itu juga mengubah kulit Xiao Yan. Meskipun Wu Huan ini mengatakan bahwa dia akan dihukum, kekuatannya tidak boleh diremehkan, dan Tuan Muda Kota Wu City yang bermartabat tidak boleh diremehkan. Mengatakan bahwa sudah larut adalah cepat. Di hadapan angin kencang yang menakutkan, Xiao Yan mungkin juga menjatuhkannya dengan paksa. Bukannya dia tidak bisa menahannya, tetapi itu tidak perlu. Saat ini, tubuh Xiao Yan terpelintir dengan aneh, dan beberapa bayangan muncul di udara. Beberapa afterimage secara mengesankan merupakan manifestasi dari alam tertinggi yang telah dikembangkan oleh San Qian Leidong. Berbahaya dan berbahaya, dia menghindari beberapa angin kencang, dan setelah Wu Huan melakukan serangannya, kecepatannya juga melambat. Mencegat serangan menakutkan Wu Huan, Xiao Yan menyapu tubuhnya dan meraih dahi Wu Huan. Xiao Yan selalu mengatakan bahwa orang tidak melakukan kejahatan terhadap saya, dan saya tidak melakukan kejahatan. Karena fantasi seni bela diri ini akan membunuhnya, tidak perlu baginya untuk menunjukkan belas kasihan. Kebetulan di sana tidak ada seorang pun di sini. Bajingan, kematian pengadilan. Melihat adegan ini, wajah Wu Huan penuh amarah. Dia tidak menyangka bahwa Xiao Yan juga orang yang kejam. Meraih telapak tangannya, kekuatan isap meledak dari telapak tangannya, dan itu langsung menumbangkan pohon besar di belakangnya. Sosok itu mengembun di udara sejenak, dan pohon besar di langit langsung menekan dahinya untuk mencegah serangan api Xiao Xiao. Xiao Yan melihat bahwa dia juga memanfaatkan bentuk tubuh dan memimpin. Dengan tangan besar, dia meraih pohon di langit, tetapi sebelum dia bisa menariknya dengan keras, angin kencang dan tak tertandingi datang dari belakang bola. Dia menghancurkan kepalanya dengan keras. Merasakan angin kencang di belakangnya, Xiao Yan juga tersenyum sedikit, dan kemudian biji teratai api 23 warna yang indah muncul di tangannya. Xiao Yan juga menemukan bahwa sejak menerobos ke puncak 3 bintang Doudi, metode khasnya, biji teratai api yang menyatu dengan 23 jenis api yang berbeda, telah menjadi sempurna dengan latihan, dan dapat dipadatkan dalam sekejap ketika pikirannya bergerak, yang juga lebih cepat dari sebelumnya. Jauh lebih cepat tapi Xiao Yan juga menemukan bahwa bahkan jika teratai kemarahan Buddha dibentuk oleh perpaduan dari banyak kekuatan api yang berbeda,
penekanan yang dapat diperoleh melawan tingkat kekuatan yang sama semakin kecil, dan itu dalam pertarungan. Di daratan, Budas Fury Huolian selalu menjadi metode tanda tangan yang dapat melampaui peringkat dan memutuskan hasilnya, tetapi agak sulit untuk berurusan dengan pembangkit tenaga listrik dengan peringkat yang sama di benua Dodi. Akibatnya, Xiaoyan selalu memiliki tebakan samar di dalam hatinya. Tampaknya api aneh di tubuhnya telah habis sejak dia datang ke Dodi kontinen, seolah-olah itu dalam periode tidak aktif. Dengan kata lain, sepertinya ada sesuatu yang hilang dari api. Kalau tidak, api yang berbeda dan api suci milik kekuatan yang lahir antara langit dan bumi, bagaimana bisa celahnya begitu besar? Selama pertempuran, sudah terlambat untuk terganggu, dan kemudian dia mengangkat teratai api Furious Buddha di tangannya dan menghancurkannya dengan kejam ke Wu Huan di depannya. Teratai api marah sang Buddha meraung ke arah Wu Huan. Wu Huan juga mengecilkan pupil matanya, dan kemudian dendam merah membaranya tersapu dalam hiruk-pikuk untuk melawan. Karena, Wu Huan juga merupakan pembangkit tenaga di puncak Dou di bintang 3, lebih baik daripada dia merasakan aura menakutkan di atas lotus api murka Buddha yang halus ini. Pada saat ini, Wu Huan hanya memiliki satu pikiran di dalam hatinya. Jika dia terinfeksi kekuatan lotus api ini, maka nasibnya hanya akan menjadi satu. Luka parah. Sial, aku tidak menyangka Xiaoyan akan begitu kejam ketika dia bergerak. Menurut informasi keluarganya, bukan karena dia memiliki keterampilan pemurnian yang luar biasa, sehingga kita dapat menangkapnya kembali. Aku tidak berharap itu menjadi begitu rumit. Melihat biji teratai halus 23 warna yang datang perlahan tidak jauh, Wu Huang merasakan krisis yang sangat kuat darinya. Wu Huan mengatupkan giginya dengan keras, pupil matanya mengecil, tapi dia tidak berani diremehkan lagi. Teriakan yang dalam tiba-tiba datang dari tenggorokannya, dan segera ki pertempuran merah menyala keluar dari tubuhnya, dan akhirnya berubah menjadi ada awan api merah besar yang panjangnya 100 kaki. Adapun sosoknya, dia berada di tengah awan api, dengan beberapa nyala api berkobar di sekelilingnya, membuat suara gemuruh yang keras seperti ombak yang menabrak bebatuan di laut, yang membuat orang merasa sedikit tertekan. Perasaan itu seperti menghadapi lautan yang tak berujung sendirian, membuat orang tidak bisa menunjukkan keberanian sedikit pun untuk melawan. Awan api merah menyala memenuhi langit, dan suhu yang berapi-api menyelimuti langit, tetapi meskipun demikian, dibandingkan dengan teratai api Furious Buddha Xiaoyan, yang berisi 23 jenis api yang berbeda, itu tidak layak disebut. Yi Huo memiliki kekuatan mengerikan untuk mengubah dunia dan lingkungan sebuah pesta, ini memang benar. Dengan semua upaya, daerah sekitarnya di kedalaman pegunungan binatang iblis tiba-tiba tampak kering untuk waktu yang lama. Bahkan kelembaban di udara pun menguap. Ketika udara kering dihirup ke dalam tubuh, semburan udara berasal dari tenggorokan. Rasa kering yang menyakitkan. Pergilah. Matanya menatap awan api besar yang memenuhi langit dan bumi di bawah tampilan seni bela diri. Seluruh tubuh bergetar sedikit, dan kemudian suara melengking yang menembus ruang tiba-tiba meletus, berubah menjadi pita warna-warni, bercampur dengan angin panas yang menakutkan dan tak tertandingi, membanjiri langit dan menutupi lautan api merah yang berapi-api di jarak. Awan api, kohesi, gerbang 3 Rashomon. Dengan ekspresi bermartabat, Wu Huan melihat pita warna-warni yang meledak. Wu Huan tidak berani ragu sama sekali. Dengan gerakan sidik jarinya, teriakan keluar dari tenggorokannya. Segera, awan api besar tiba-tiba menjadi ganas, bergejolak, dan nyala api bersiul dan berputar. Ternyata menjadi samar, terkondensasi menjadi 3 cermin cahaya besar di depannya. Penampilan cermin 3 sisi ini. Di depan Wu Huan, pertahanan kuat 3 lapis terbentuk. Meskipun secara langsung menyebabkan kulit Wu Huan kehilangan darah dalam sekejap, tapi jelas, benda ini menghabiskan banyak energi balas dendam. Cermin itu besar dan berbentuk persegi, tetapi memiliki kekuatan yang kuat yang perlahan-lahan mengumpulkan momentum. Bahkan Xiaoyan terkejut ketika cermin besar berbentuk prisma 3 bagian yang terdiri dari ki pertempuran merah menyala muncul. Dia tidak menyangka seni bela diri ini memiliki sarana pertahanan yang luar biasa. Xiaoyan bertanya pada dirinya sendiri, aku takut bahkan sekarang, sulit baginya untuk menyingkat metode pertahanan yang rumit seperti itu menggunakan api aneh atau melawan ki. Wu Huan ini memang layak disebut putra surga yang bangga, dan dia benar-benar memiliki sesuatu yang istimewa. Xiaoyan terkejut pada saat itu, tetapi Buddha Fury Huolian, yang sudah mengunci target, tidak ragu sama sekali. Itu seperti teleportasi.
Dalam beberapa kilatan, itu tidak jauh dari Wu Huan. Yang menakutkan angin kencang, bahkan Wu Huan awan api merah menyala yang memenuhi langit di sampingnya sedikit beriak. Membela, melihat teratai api menakutkan yang mendekat dengan ekspresi yang sangat bermartabat, sidik jari Wu Huan tiba-tiba berubah, dan dengan suara rendah, prisma besar tiga sisi yang dibentuk oleh energinya yang kental memancarkan sinar cahaya seperti fajar-fajar dari udara tipis. Segera, itu ditentang dengan kuat di depan Wu Huan, tidak bisa dihancurkan seperti dinding tembaga dan dinding besi, seolah-olah dia tidak takut membiarkan teratai api bertabrakan dengan keras. Jarak antara keduanya tercapai dalam sekejap, segera, dua energi menakutkan yang cukup untuk membakar gunung dan mendidihkan laut bertabrakan seperti meteor di saraf Xiao yang tiba-tiba tegang. Bang! Keduanya berhubungan. Seluruh pegunungan Warcraft terdiam, dan kemudian energi antara langit dan bumi tiba-tiba bergejolak, dan energi yang luar biasa terbang kemana-mana. Tampaknya mereka semua melarikan diri dari daerah yang terkena dampak. Energi dari kerusuhan yang tiba-tiba antara langit dan bumi membuat bahkan pembangkit tenaga listrik yang jauh dari pegunungan binatang iblis menghentikan gerakan mereka dengan panik, melihat pertempuran yang jauh di langit dengan kengerian yang luar biasa di mata mereka. Melihat ini, apakah beberapa tuan di kedalaman pegunungan Warcraft berjuang untuk wilayah mereka lagi? Seorang lelaki tua melihat ledakan besar di kejauhan dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakannya. Ini, Wuer. Bukankah dia mengatakan bahwa dia pergi ke kedalaman pegunungan Warcraft untuk berburu monster sendirian? Melihat fluktuasi, dia jelas bertarung melawan orang lain. Keempat, bawa beberapa orang untuk melihat, untuk jaga-jaga, anak lain yang bertarung dengan Wuer. Di Wucheng, seorang pria parubaya memancarkan suasana mengerikan di atas kursi harimau, menghadapnya seorang pria parubaya pucat membandingkan suatu tindakan. Telapak tangan terbentang di leher. Ya, sosok itu juga melihat penampilan penguasa kota, dan mengangguk dengan sadar. Fluktuasi ini Xiao Yan. Ayah, ayo pergi. Kamu gadis, lihat kamu dengan tergesa-gesa. Sosok yang kuat dan sosok yang familiar adalah Yueru dan Yuyu. Ledakan, keheningan hanya berlangsung sesaat, dan badai energi seperti bencana meletus dari titik pusat tertentu seperti badai. Badai energi api yang mengerikan menyebar hampir 100 meter jauhnya. Sejak teratai api Furious Buddha meledak, kekuatan mengerikan itu menyebar seketika. Bum bum bum, kekuatan menakutkan dari api yang berbeda dan kekuatan pertahanan dari cermin cahaya tiga sisi bergabung dengan kejam. Teratai kemarahan Buddha terbang menuju cermin cahaya di bawah kendali Xiao Yan ketika menyentuh cermin cahaya pertama, Xiao Yan menjentikkannya, dan kemudian teratai kemarahan Buddha yang cantik itu hancur total, meledak. Bang bang bang, pada saat Buddha Furious Fire Lotus meledak, suhu tinggi yang mengerikan menyebar, dan kekuatan mengerikan itu langsung menghancurkan cermin cahaya pertama, dan kemudian mengenai cermin cahaya kedua dengan kekuatan besar. Temperatur tinggi yang menakutkan dari teratai api Furious Buddha dicampur dengan kekuatan penghancur yang luar biasa. Setelah menembus cermin cahaya pertama, itu menabrak cermin cahaya kedua dengan kejam, dengan lingkaran semangat juang ratusan meter. Latihan beriak keluar dari tabrakan keduanya. Teratai api mara Buddha yang telah dipadatkan Xiao Yan terus menyerang, dan Wu Huan juga mengerahkan energi dendam tubuhnya, dengan putus asa mengembun menuju dua cermin cahaya yang tersisa dari rasomen tiga lapis, mencoba bertahan melawan kekuatan api yang mengerikan, menyerang. Setelah teratai api kemarahan Buddha Xiao Yan menerobos cermin cahaya pertahanan pertama, kekuatannya juga melemah dalam gelombang. Jelas, pertahanan dari apa yang disebut rasomen rangkap tiga juga sangat kuat. Namun, Xiao Yan juga mendengus dingin, dan kemudian burning jue di tubuhnya mulai berlari liar, dan nyala api putih susu yang luar biasa melawan Qi mengalir ke lotus api yang perlahan-lahan saling melawan di arena. Sekarang kita memiliki pembalasan, untuk mencegah masalah di masa depan, seni bela diri ini hanya memiliki satu tujuan. Mati. Pertempuran di udara berlanjut. Wu Huan dan Xiao Yan jelas menggunakan kartu as mereka ketika mereka bermain melawan satu sama lain. Teratai api Furious Buddha meledak sepenuhnya, dan riak api yang menakutkan pertama kali menembus lapisan pertama cermin cahaya dalam sekejap, dan kemudian kekuatan yang tersisa juga meraung menuju cermin cahaya kedua, momentumnya yang agung dan kehancuran yang kejam, cermin cahaya. Bang bang bang, kekuatan mengerikan setelah ledakan teratai api Furious Buddha tiba-tiba membentuk naga energi yang dikelilingi oleh api putih susu di bawah kendali terampil Xiao Yan, mengenai cerminnya.
Brengsek. Wu Huan juga diam-diam berkata ketika dia melihat ini, situasi seperti itu benar-benar tidak menguntungkan baginya. Dia adalah satu-satunya yang paling mengetahui keadaan tubuhnya. Jika dia mengembangkan kekuatannya melalui kerja keras, maka triple Solomon yang dia tunjukkan, bahkan jika Xiao Yan adalah Kaisar Do Bintang 4 sekarang, tidak dapat membantunya, hanya saja. Hei, Rasomen ini adalah eksistensi yang sangat luar biasa dalam metode pertahanan. Dikatakan bahwa ada 7 level Rasomen. Setelah 7 level dilepaskan, itu dapat mencakup ruang 100 mil dalam sekejap, dan bahkan kekuatan yang kuat, serangan dari puncak Do dia akan menghancurkannya. Tidak, ini sebanding dengan keterampilan bertarung tingkat dewa. Namun, anak bernama Wu Huan di depannya ini penuh dengan aura merah menyala, tetapi dia sebenarnya memiliki rasa yang halus. Bahkan Rasomen rangkap 3, yang sebanding dengan serangan pembangkit tenaga Kaisar Do Bintang 4, tidak bisa tahan kekuatan api anehmu. Suara Raja Naga Emas terdengar dari hati Xiao Yan, dan aura seni bela diri ini agak mirip dengan hantu yang kamu bunuh sebelumnya. Meskipun tersembunyi dalam-dalam, aku masih menemukan sebagian darinya. Oh, mendengar ini, Xiao Yan juga sedikit terkejut, jadi masuk akal untuk mengatakannya, tidak heran Wu Huan ini sengaja berurusan dengan dirinya sendiri. Pergilah. Xiao Yan, yang tahu yang sebenarnya, juga tersenyum sedikit, lalu menjentikkan jarinya ke sana, dan beberapa teratai api 7 warna terbang menuju pertempuran. Meskipun hanya teratai api 7 warna, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Namun, ini bukan karena Xiao Yan sengaja tidak menggunakan teratai api murka Buddha 23 warna. Faktanya, teratai api kemarahan Buddha menyatu dengan 23 api yang berbeda mengkonsumsi terlalu banyak energi pendendam. Metode Qigong pertempuran Xiao Yan saat ini hanya di tingkat langit yang tinggi, dan dia tidak dapat menggunakan beberapa kali untuk menggabungkan kemarahan Buddha dan lotus api. Naga energi putih susu dan cermin cahaya kedua hancur setelah beberapa menit kebuntuan, pecah seperti kaca dalam sekejap, dan kemudian naga itu juga memanfaatkan situasi untuk bergerak menuju cermin cahaya terakhir. Cermin cahaya terakhir jelas merupakan cermin dengan pertahanan paling kuat. Kamu benar-benar luar biasa dari alam bawah. Wu Huan juga meraung ketika dia melihat Xiao Yan yang telah menghancurkan 2 pertahanan Solomon satu demi satu, tetapi siapapun dapat mendengarnya, dan itu jelas dalam suara Wu Huan. Juga bermartabat, jika terakhir ini dikalahkan, maka Wu Huan juga akan dikalahkan. Mendengar itu, Xiao Yan juga mengecilkan pupil matanya, dan kemudian menatap Wu Huan dengan heran. Meskipun dia berasal dari yang lebih rendah, dia tidak pernah menceritakan rahasia ini kepada orang lain. Dengan kekuatan King Yuan dari Do Sheng, tentu saja dia tidak akan tahu, dan King Yuan masih dalam keadaan koma. Selain itu, dia adalah asosiasi alkemis, dan dia juga seorang penatua. Mereka seharusnya tidak mengetahui rahasia ini sendiri. Tak perlu dikatakan, dapat diketahui dari fakta bahwa Yueru tidak ragu-ragu untuk melindungi dirinya di reruntuhan. Oh, Wu Huan, apa maksudmu dengan itu? Xiao Yan juga bertanya dengan curiga. Hahaha, jangan bertingkah bodoh denganku. Kalau orang lain tidak tahu, bagaimana aku masih bisa tahu? Apakah mudah menyerap kekuatan bayangan ajaib sebelumnya? Wajah Wu Huan juga menjadi mengerikan, dan kemudian aura merah menyalanya perlahan melilit cermin cahayanya. Baris terakhir Salomo menjadi lebih kuat di bawah restu Wu Huan. Orang ini tidak bisa tinggal. Xiao Yan juga mendengar sesuatu yang berbeda dari kata-kata Wu Huan. Tampaknya harus ada masalah di Wu Cheng ini. Xiao Yan berani menipuku. Di bawah perlindungan Salomo yang mempesona, Wu Huan juga tertawa, karena Xiao Yan di depannya hanyalah kekuatan tingkat tengah Kaisar Do Bintang 3, dan dia adalah puncak Kaisar Do Bintang 3 yang bermartabat. Untuk berurusan dengan orang seperti ini, Wu Huan memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Kepercayaan diri yang besar pasti akan membunuh dengan satu pukulan, jadi saya tidak bisa tidak mengatakannya. Aku tidak bisa memintanya. Xiao Yan juga menuangkan kekuatan yang sangat tirani pada naga raksasa apinya di akhir, dan kemudian dia tidak mengendalikan naga raksasa itu, dan membiarkan naga raksasa itu mengamuk dan mengenai Solomon terakhir yang kokoh, cermin cahaya. Naga raksasa yang dibungkus dengan api putih susu dengan kejam menabrak cermin cahaya doki merah menyala yang kokoh, dan percikan api tiba-tiba berkibar, dan langit jauh di pegunungan binatang iblis juga bergetar. Di belakang naga putih susu, Xiao Yan juga menatap Wu Huan, dan kemudian perlahan menyentuh penguasa berat di belakangnya dengan tangan kirinya.
Di bawah perlindungan cermin lampu merah menyala, Wu Huan juga memegang pedang panjang di tangannya, dan lalu ujung pedang menunjuk ke tempat Xiao Yan berada. Pedang ini disebut, tahanan Yuan, dan sebelum kamu telah membunuh banyak orang yang disukai surga. Kamu bisa mati dengan pedang ini, dan kamu tidak akan menyia-nyiakan namamu sebagai alkemis tingkat pertama. Dan aku juga sangat tertarik dengan nyala api di tubuhmu. Setelah itu, ujung pedang panjang Wu Huan, ada lingkaran bilah angin berputar berkecepatan tinggi, seperti bola cian yang ditutupi bilah. Apakah itu? Aku tidak menyangka kamu tahu banyak, dan aku juga sedikit tertarik padamu. Setelah Xiao Yan berkata, Douqi di sekujur tubuhnya tiba-tiba berputar, dan Fen Jue di tubuhnya berlari dengan kecepatan tinggi dengan Xiao Yan. Tawanan, suara penuh gairah bergema dari kedalaman pegunungan Warcraft. Suara itu baru saja jatuh, dan pedang panjang di tangan Wu Huan melonjak beberapa kali, memancarkan cahaya abu-abu, dan cuaca mengerikan muncul, dan kemudian Wu Huan tidak ragu-ragu, itu langsung berubah menjadi meteor dan mengabaikan keberadaan Xiao Yan. Mati, Wu Huan datang beberapa meter di depan Xiao Yan dalam sekejap, dan menemukan bahwa Xiao Yan tidak bergerak, seolah-olah dia telah menyerah, dan kemudian mendengus dingin. Meskipun Xiao Yan ini hanya berada di tahap tengah Kaisar Pertarungan Bintang 3, keterampilan pemurniannya berada di tingkat Kaisar, dan kekuatan jiwanya tidak lemah, meskipun dia tidak tahu untuk apa jiwa ini. Melihat Xiao Yan dengan mata tertutup, pedang panjang Wu Huan tidak tinggal terlalu lama, dan pedang panjang aneh di tangannya tiba-tiba bergetar. Cahaya kecil dan dalam hampir seukuran ibu jari. Langsung ditembak. Saat cahaya muncul, ruang bergetar beberapa kali. Cahaya menakutkan menyerang Xiao Yan yang sudah dekat. Merasakan cahaya menakutkan yang begitu dekat, Xiao Yan juga tiba-tiba membuka matanya, dan kemudian melepas penguasa berat di belakangnya secara instan. Seekor naga raksasa, dalam tidur nyenyak tiba-tiba terbangun, dan kekuatan yang kuat dan cahaya yang menakutkan bergabung bersama-sama. Lapisan ketujuh menghancurkan penguasa langit. Hancurkan musuh dengan satu kaki. Hancurkan untukku. Giliran kedua, menghadapi serangan seni bela diri yang mengerikan ini, Xiao Yan juga mendengus dingin, dan kemudian mengangkat penguasa kuno api yang berbeda di tangannya. Saat energi api putih susu di sekitar tubuhnya berfluktuasi lebih dan lebih keras, jejak api substantif energi tiba-tiba muncul dari ketiadaan. Itu menembus keluar dari ruang, dan akhirnya melilit tubuh Xiao Yan, berputar liar. Dengan rotasi energi ini, embusan angin tiba-tiba muncul dan menyapu ke segala arah. Pohon besar di langit gemetar. Api membelah penggaris gelombang. Dengan teriakan keras Xiao Yan, penggaris berat yang awalnya hitam pekat juga meledak menjadi warna-warna indah, dan kemudian Xiao Yan mengangkat penggaris berat dengan kedua tangan dan menghadapi cahaya pedang panjang yang mendekat. Kekuatan mengerikan yang membakar memancar dari penguasa kuno api abadi, dan kemudian membentuk gelombang kejut setinggi 100 meter, bersiul pada cahaya pedang panjang yang bertiup di wajah. Penggaris berat dan cahaya hanya menyentuh satu sama lain, dan kemudian cahaya menolak selama beberapa detik, dan kemudian langsung layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Gelombang kejut juga menyerang seni bela diri dengan pedang panjang di tangannya seperti bambu patah. Wajah Wu Huan juga menjadi gelap saat ini. Dia jelas telah meremehkan kekuatan Xiao Yan sebelumnya, karena Wu Huan juga menemukan bahwa saat dia melepaskan penguasa berat dari belakang Xiao Yan, aura Xiao Yan langsung melonjak. Puncak dari Dodi, senyum Wu Huan bahwa dia telah memenangkan tiket juga hilang di depan Xiao Yan, yang tiba-tiba berada di puncak Dodi bintang 3. Bagaimana mungkin? Wu Huan menatap Xiao Yan dengan tidak percaya. Tetapi pada saat ini, dia tidak terlalu peduli. Wu Huan mendengus dingin, dan kemudian seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura merah menyala, seperti pedang panjang di tangannya, lebih kuat dari sebelumnya menyerang Xiao Yan. Wu Huan juga jelas bahwa menghadapi Xiao Yan, yang juga berada di puncak Dou di bintang 3, jika dia tidak bekerja keras, dia akan berakhir. Bum bum bum, gelombang serangan menakutkan lainnya, kali ini, cahaya pedang panjang yang dipegang oleh Wu Huan sekali lagi dihamburkan oleh gelombang kejut api. Namun, Wu Huan kembali normal setelah kejutan singkat, dan kemudian dia juga memiliki rencana di hatinya. Karena ini masalahnya, maka dia hanya bisa menggunakan cara terkuatnya. Wu Huan percaya bahwa bahkan jika Xiao Yan ini melompat, dia tidak akan bisa melakukannya, itu tidak layak disebut bahkan di bawah serangan terkuatnya. Setelah menerima serangan menakutkan Xiao Yan, lengan Wu Huan tersentak keras,
dan kemudian pedang panjang itu menunjuk secara diagonal ke langit, dan kemudian pedang panjang itu tiba-tiba menunjuk ke Xiao Yan dengan suara angin yang pecah. Energi gelap yang mengerikan tumpah ke tanah bersama udara, dan segera, pohon-pohon dan batu-batu besar di sekitarnya berubah menjadi bubuk dalam sekejap. Tahanan, teriakan menggelegar tiba-tiba terdengar, dan di ujung pedang panjang, dendam merah menyala seperti semburan gunung meletus. Lampu merah menyala yang luar biasa, dengan suara yang sangat tajam dan menusuk, menembus ruang seperti kilat dan menembak langsung ke Xiao Yan di kejauhan. Dimanapun lampu merah menyala itu berlalu, seluruh langit sedikit bergetar. Pukulan penuh seni bela diri ini sangat menakutkan. Murid hitam legam Xiao Yan hampir diselimuti cahaya pedang merah menyala yang menutupi langit dan tanah. Sebagai target utama, Xiao Yan bisa merasakan serangan yang mengerikan dan ganas yang terkandung dalam cahaya pedang merah menyala itu. Namun, ini masalahnya, Xiao Yan juga memiliki keyakinan mutlak, serangan apapun harus menghilang di bawah api anehnya sendiri. Seteguk udara yang sedikit panas tersedot ke dalam paru-parunya. Xiao Yan mengambil langkah lambat dan kuat ke depan di udara itu. Dia memegang penguasa kuno api abadi di tangannya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Di lengannya, biru pembuluh darah terbuka, seperti garis yang menggeliat, seperti ular. Saat berikutnya, lengan Xiao Yan bergetar, dan penguasa kuno api abadi di tangannya tiba-tiba jatuh. Dua teriakan liar tiba-tiba terdengar, dan segera, di atas penggaris yang berat, penggaris putih susu yang besar, setinggi 100 kaki, ditembakkan dengan potensi yang mengerikan seperti bambu yang patah. Saat ditembakkan, ruang itu seperti danau yang dilemparkan ke dalam batu besar, dan ada fluktuasi besar, bumi yang semula utuh, retakan selebar 100 meter, menyebar dengan cepat di sepanjang lintasan. 100 zang cimang putih susu raksasa melintas dari tangan Xiao Yan seperti kilat, dan kemanapun dia pergi, energi kecil dari cahaya cimen meluap, secara langsung menyebabkan ruang di sekitarnya hancur. Di langit, cahaya pedang menyilaukan merah berapi-api berukuran 100 zang menempati setengah dari langit, dan itu juga merupakan cahaya merah putih susu 100 zang, yang menembak langsung seperti bulan sabit. Dua serangan yang sangat menakutkan akan memulai tabrakan seperti tabrakan meteorit. Di udara, cahaya penggaris putih susu dan cahaya pedang merah menyala akhirnya bertabrakan dengan keras di saat berikutnya. Namun, tabrakan di langit bukanlah ledakan mengejutkan yang bergema di langit seperti yang dibayangkan, tetapi anehnya, tidak ada suara sama sekali. Langit seperti putih susu dan merah menyala sehingga dua kelompok air dengan warna berbeda bertarung bolak-balik. Meskipun konfrontasi ini sangat sunyi dan hening, ruang menjadi sangat terdistorsi di mana dua energi menakutkan bersentuhan. Tidak nyata, perasaan yang menakutkan. Di tempat yang tenang jauh di pegunungan Warcraft ini, ada suara mendesis samar yang berasal dari energi yang bertarung bolak-balik di udara. Putih susu dan merah menyala, seperti dua awan besar, menutupi langit jauh di pegunungan Warcraft, konfrontasi yang tampaknya damai, tetapi mereka semua memegang gagasan untuk melahap pihak lain. Xiao Yan menatap dua kelompok besar energi di udara, di balik cahaya setinggi 100 kaki itu. Seluruh tubuhnya seperti pingsan, wajahnya sedikit pucat seperti kertas, dan tubuhnya goyah. Jika dia tidak menyentuh tanah dengan penggaris yang berat di tangannya, dia tidak akan bisa menstabilkan tubuhnya dan bisa hanya jatuh dari udara ke bawah. Jelas, kali ini, dia benar-benar menggunakan lapisan ketujuh untuk menghancurkan penguasa langit dan lapisan pertama, dan benar-benar memeras jejak dendam terakhir di tubuh Xiao Yan. Untungnya, Xiao Yan adalah seorang alkemis, dan begitu dia mendarat, dia mengeluarkan beberapa pil obat dari cincin itu, dan melahapnya di bawah tatapan iri Wu Huan. Dibandingkan dengan Xiao Yan, Wu Huan tidak seberuntung itu. Dia jatuh dari udara dalam sekejap, tidak lebih baik dari Xiao Yan, tapi wajahnya sama. Pucat seperti kertas, dia menatap gugup pada energi yang dua kelompok di udara terus-menerus mengikis dan menelan satu sama lain. Mata mereka berdua saat ini semua di udara, untuk sementara, jauh di pegunungan binatang iblis, mereka tampaknya menunggu hasil konfrontasi antara dua kelompok energi dengan kekuatan penghancur yang sangat menakutkan. Dua penguasa putih susu bersinar dan pedang merah menyala yang terus-menerus menelan dan terjerat di langit tiba-tiba seperti air. Mendidih, berfluktuasi dengan hebat, dan segera kedua bola energi tiba-tiba membengkak di mata mereka berdua. Melihat dua kelompok energi besar yang tiba-tiba dan anehnya membengkak, untuk beberapa alasan, mereka berdua merasakan kegelisahan.
Ketika ekspansi mencapai titik kritis tertentu, dua energi besar tiba-tiba menghentikan semua gerakan, dan kilau dalam yang aneh, seperti titik cahaya kecil, tiba-tiba muncul. Dengan munculnya kilau aneh itu, ruang tiba-tiba berfluktuasi. Xiao pukulan terkuat Yan dan Wu Huan tampaknya memiliki sedikit mutasi antara kontak dan menelan satu sama lain, dan dalam situasi ini, bahkan mereka sendiri merasa sangat bingung dan terkejut. Titik cahaya dengan cepat berkembang dalam dua kelompok energi, pada akhirnya, titik cahaya menjadi semakin menyilaukan, dan fluktuasi ruang menjadi semakin ganas pada saat ini. Cahaya menyilaukan bersinar dari langit. Ketika energi langit dan bumi merajalela, kelompok energi putih susu dan merah menyala akhirnya tidak tahan dengan perubahan energi. Tiba-tiba, ledakan gemuruh, membawa badai yang sangat menakutkan, datang dari udara. Itu tersapu dari tengah, badai berlalu, dan ruang terombang-ambing. Bum bum bum, cahaya penguasa putih susu yang menakutkan dan cahaya pedang merah menyala akhirnya meledak sepenuhnya. Lingkaran riak menyebar dari tempat di mana tenda penguasa putih susu dan tenda pedang merah menyala bertemu. Pegunungan binatang yang awalnya sunyi juga terbakar pada saat ini. Raungan dan raungan langit terus-menerus datang dari segala arah. Di pegunungan binatang iblis, sosok Xiao Yan juga dengan cepat mundur. Pada saat yang sama saat dia mundur, sebuah botol giok halus muncul di tangannya. Ada beberapa pil obat yang sangat indah di dalam botol giok, dan dia dengan cepat memasukkan pil obat ke dalam tangannya. Di tengah permainan, dia berturut-turut menggunakan Buddha Furious Fire Lotus dan penguasa pemecah langit 7 lapis yang paling menakutkan, yang juga merupakan konsumsi yang cukup besar baginya, dan pada saat yang sama, dia juga menggunakan jiwanya, kekuatan untuk memadatkan, Huang Kuan Tianwu, mengambil keuntungan dari Wu Huan. Ketika melawan ketidakmampuan Ciman yang menakutkan untuk merasakan situasi di sekitarnya, ia diam-diam mengerahkan dan meledakkan kekuatan sinar Baizang dari penguasa penghancur langit 7 lapis. Dalam pertempuran sengit, kemarahan Xiao Yan yang tiba-tiba menyebabkan jiwa Wu Huan diserang dengan kejam, jadi dia lamban sejenak, dan kemudian Wu Huan bisa melarikan diri dari pusat ledakan. Serangan jiwa ini salah. Pada saat ini, Wu Huan juga sepenuhnya disapu oleh Xiao Yan ke area kekuatan penghancur yang paling menakutkan. Setelah beberapa serangan Xiao Yan, bahkan orang kuat yang telah benar-benar mencapai bintang 4 Doudi, pasti akan mengalami cedera serius jika dia lengah. Xiao Yan tahu semua tentang kekuatan satu, yang secara khusus menyerang jiwa, dan yang lainnya memiliki kekuatan penghancur seperti kehancuran. Ketiganya digabungkan menjadi satu, kekuatannya sangat menakutkan. Badai itu seperti bencana alam di kehampaan, dengan liar melepaskan suhu yang mengerikan dan gelombang kejut yang menghancurkan. Kejutan semacam itu, bahkan Xiao Yan, tidak berani disentuh dengan mudah. Meskipun kekuatan penguasa langit pemecah lapisan ketujuh dan teratai api kemarahan Buddha sangat kuat, kekuatan Wu Huan juga sangat tirani. Selain itu, orang ini agak aneh, saya khawatir sulit untuk membunuhnya. Sosok Xiao Yan dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, matanya berkedip cepat, mengaum, dan tepat ketika pikiran ini melintas di benak Xiao Yan, badai api besar di kejauhan bergetar hebat, kecepatan rotasi sebenarnya secara bertahap melambat, dan kemudian, penuh dengan niat membunuh yang gila, suara raungan menderu datang dari badai api. Benar saja, dia tidak mati. Mendengar raungan kemarahan, hati Xiao Yan sedikit tenggelam. Dia ingin membunuh pembangkit tenaga puncak Kaisar Dou Bintang 3 dengan satu pukulan. Tampaknya agak aneh. Namun, sejak promosi, dia belum bisa menstabilkan wilayahnya, jadi juga sulit untuk berurusan dengan seni bela diri. Bang! Tidak lama setelah raungan kemarahan terdengar, cakar besar setinggi puluhan kaki melangkah keluar dari badai dengan ganas. Segera, sosok berdarah secara paksa tersapu keluar dari badai api. Mata merah darah, dipenuhi dengan kebencian yang tak tertandingi, menatap Xiao Yan di jarak. Sosok berdarah ini adalah fantasi bela diri agung yang asli. Pada saat ini, dia terlihat sangat malu. Pada sosok ramping, darah mengalir seperti sungai, dan luka yang dalam seperti parit. Tubuhnya, samar-samar, masih bisa melihat tulang putih, di luka jelas. Meskipun orang ini telah selamat dari kekuatan menakutkan Huang Kuan Tianwu dan kekuatan menakutkan dari lapisan ketujuh yang menghancurkan langit, dia juga telah membayar harga yang mahal untuk ini. Bajingan kecil, mati untuk tuan muda ini. Wajah Wu Huan mengerikan, dia batuk dengan keras, seteguk darahnya dimuntahkan oleh kekuatan yang menakutkan,
lengannya berubah menjadi tamparan energi yang sangat besar, dan dia menamparkan kepala Xiao Yan dengan keras. Xiao Yan juga dapat merasakan bahwa Wu Huan saat ini hanyalah akhir dari kekuatan, dan serangan ini terlalu lemah, dan tersebar dengan gelombang. Di bawah pengaruh mendapatkan pil obat, kekuatan Xiao Yan juga sebagian pulih, dan dia terlalu sibuk untuk menangani beberapa bekas luka besar dan kecil di tubuhnya, jadi dia berjalan perlahan menuju tempat Wu Huan berada. Karena ini masalahnya, maka masih ada prinsip membiarkan harimau kembali ke gunung. Xiao Yan juga bergumam pada dirinya sendiri. Xiao Yanzi, hati-hati, aku selalu merasa ada yang tidak beres. Raja Naga Emas juga menatap Wu Huan dan berkata. Xiao Yan mendekati Wu Huan perlahan, mata di atas sosok berdarah Wu Huan juga terlihat sangat ganas, seolah ada sesuatu yang menunggu kesempatan di dahinya. Ini, perubahan tiba-tiba membuat Xiao Yan tertegun sejenak, dan dia dengan cepat sadar kembali. Tepat saat dia hendak menghindar dengan tergesa-gesa, cahaya hitam pekat yang sangat suram tiba-tiba melintas di bola matanya. Ses, cahaya hitam legam menyapu dan membalas tatapan kaget Xiao Yan, karena dia melihat sepertinya ada sesuatu di dahi Wu Huan. Ini sebenarnya kutukan darah, seru Raja Naga Emas dari atas ring. Hah, mendengar ini, Xiao Yan juga mengerutkan kening, rupanya ini pertama kalinya dia mendengar apa yang disebut kutukan darah, apa sebenarnya itu. Aku tidak menyangka akan menghadapi kutukan darah di Wu Cheng kecil ini. Penyusupan ras alien ini sangat dalam. Raja Naga Emas juga berkata dalam perubahan hidup. Tuan, meskipun saya tidak tahu apa mantra darah ini, saya adalah murid guru Tuo Si dan keponakan Anda. Ini tidak akan pernah berubah. Xiao Yan juga tersenyum sedikit dan menatap Tuan Jinlong Wangdao yang ragu-ragu untuk mengatakan apapun. Hahaha, aku akan tenang dengan kata-katamu. Alien ditekan dan disegel di luar dunia dakian, tetapi mereka terus berusaha mengikis dunia dakian kita, sehingga ada manusia serakah yang setia kepada alien di dunia dakian. Kutukan darah ini adalah sejenis makhluk luar angkasa, metode rahasia yang digunakan oleh ras jahat untuk mengendalikan mereka. Ini adalah teknik rahasia yang memungkinkan mereka yang setia kepada mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka melalui kutukan darah. Namun, harganya terlalu berat. Efek sampingnya juga cukup mengerikan. Ditanam dengan kutukan darah ini sama dengan melayani alien selama sisa hidupmu, untuk selamanya. Bahkan jiwa harus didorong oleh alien tapi orang-orang ini juga bisa mendapatkannya, inginkan, kekuatan yang kuat atau semacamnya, tetapi dalam analisis terakhir, tidak mungkin untuk lolos dari akhir ditelan oleh ras jahat asing itu. Dan lihat rune di dahi Wu Huan, ada 3 darah. Mantra darah dibagi menjadi 7 kelas, kelas 1 dan 2 adalah yang paling umum, kelas 3 dan 4 agak luar biasa, dan kelas 5 dan 6 adalah orang-orang yang dipercaya oleh suku-suku jahat di luar wilayah. Adapun ketujuh kelas, sudah lama tidak muncul. Petik 2. Pengemudi kutukan darah tingkat 7 dekat dengan puncak Dodi, dan dia memiliki tempat bahkan di ras alien. Raja Naga Emas juga melihat kutukan darah 3 warna di dahi Wu Huan dan berkata perlahan-lahan. Aku tidak percaya bahwa Wu Huan ini adalah pemilik kutukan darah 3 warna, jadi itu berarti keluarga mereka memiliki posisi tertentu di klan jahat asing, dan mereka tidak bisa tinggal. Xiao Yan juga pulih di kejutan singkat, dan kemudian dendam tubuhnya melambat, dia perlahan-lahan membungkus telapak tangannya dan berjalan pergi menuju Wu Huan yang sudah dekat. Xiao Yan, apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku seperti ini? Itu terlalu naif. Hahaha. Wu Huan juga melihat telapak tangan yang menyala yang tiba-tiba datang, dan kemudian dia tidak takut sama sekali, dan berkata dengan senyum muram di wajahnya. Suara Wu Huan baru saja jatuh, dan kemudian 3 warna merah di dahinya sepertinya merasakan ancaman mematikan, dan kemudian cahaya gelap yang tebal muncul. Sinar cahaya hitam muncul, dan tubuh Wu Huan yang awalnya terluka parah dan sekarat perlahan-lahan sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Karena latar belakang Xiao Yan, konsumsinya sekarang tidak sedikit, dan itu tidak akan dapat mengembalikan puncaknya dalam waktu singkat, serangan telapak tangan yang tampaknya tirani dengan mudah diselesaikan oleh cahaya gelap Wu Huan. Kembalilah, energi iblis ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu tangani sekarang. Langkah ceroboh sangat merepotkan, kata Raja Naga Emas tiba-tiba. Mendengar itu, Xiao Yan juga menjauhkan diri dari seni bela diri ini. Ada juga sedikit senyum di wajah muram Wu Huan. Fighting Ki yang gelap gulita perlahan-lahan memperbaiki tubuh Wu Huan yang sekarat, dan kemudian Fighting Ki di tubuhnya sedikit pulih.
Dia segera menundukkan kepalanya dan menatap Xiao Yan. Jelas kali ini dia meremehkan kekuatan Xiao Yan, tapi untungnya dia memiliki darah kekuatan mantra, jika tidak maka akan banyak kerusakan. Kembalilah. Melihat tenda hitam pekat yang besar memperbaiki tubuhnya, Wu Huan juga berteriak keras, dan kemudian dendam hitam pekat itu perlahan mundur ke dahinya. Setelah melakukan semua ini, Wu Huan dengan hati-hati mengingat pertempuran barusan, tetapi dia dikalahkan untuk waktu yang lama, dan dia hampir tersesat di sini. Pada saat ini, Wu Huan juga memiliki mundur di dalam hatinya. Dia telah berani melawan Xiao Yan sebelumnya. Di satu sisi, itu karena Xiao Yan adalah orang yang dicari oleh kekuatan itu, dan dia memiliki kutukan darah 3 warna pada dirinya sendiri, dan dia percaya diri. Dia datang untuk jatuh ke dalam perangkap, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yan saat ini benar-benar berbeda dari apa yang dia lihat pada serangan awal, hanya variasi metode yang tak ada habisnya membuat hatinya bergetar. Sepertinya kita hanya bisa mundur dulu. Agaknya, keberuntungan di kehancuran ini juga diperolehnya, tapi karena dia membunuh dan menyerap kekuatan jiwa yang dikumpulkan oleh utusan, orang-orang dari kekuatan itu pasti akan menemukan masalah dengannya. Anak ini, saya akan menghemat waktu dan membunuh anak ini lagi. Pikiran ini melintas di hatinya, dan Wu Huan akhirnya memutuskan untuk berhenti berkelahi. Dia menatap Xiao Yan, yang tampaknya akan menjarah lagi, dan mundur dengan tajam, ingin mundur ke kedalaman pegunungan binatang buas yang kacau di tengah. Mau kemana? Namun, saat Wu Huan melangkah mundur, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar di belakangnya, dan pada saat yang sama, ada angin yang sangat panas dan menakutkan. Serangan tiba-tiba itu membuat kulit Wu Huan berubah, dan tubuhnya berbalik dengan cepat seperti refleks terkondisi, dan telapak tangannya yang dipenuhi dendam merah menyala dengan cepat menyambutnya. Bang bang bang, angin kencang tiba-tiba menyebar pada saat ini, dan Wu Huan, yang bergegas menemui musuh, tiba-tiba merasa sesak di dadanya, dan tubuhnya terguncang lebih dari 10 meter, berdiri di tempat dia sebelumnya mundur. Xiao Yan, melihat sosok itu, Wu Huan tiba-tiba menggertakkan giginya. Meskipun Wu Huan memiliki kutukan darah 3 warna, dia juga sangat jelas bahwa begitu dia benar-benar menggunakan kekuatan kutukan darah ini, masa depannya akan berakhir. Ketika dia berpikir bahwa dia akan didorong oleh orang jahat itu setiap hari di dunia, masa depan, Wu Huan. Saya merasa sangat tidak nyaman. Wajah Xiao Yan tanpa ekspresi, api putih susu berlama-lama di sekujur tubuhnya, membuatnya tampak seperti dewa api, menginjak kehampaan, selangkah demi selangkah menuju Wu Huan. Sial, Xiao Yan, jangan paksa aku, kalau tidak. Melihat penampilan Xiao Yan, Wu Huan mau tidak mau menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Sudut mulut Xiao Yan mengangkat busur tajam, dan dendam putih susu yang besar dengan cepat mengembun di telapak tangannya. Kamu masih ingin membunuhku dengan kekuatanmu yang bahkan tidak kamu miliki di panggung tengah Dou di Bintang 3. Wu Huan tertawa dengan marah. Ketika wajahnya berubah, dia buru-buru berbalik untuk menemuinya. Telapak tangannya menari, dan ki pertarungannya yang kuat membentuk jaringan energi kedap udara di depannya. Bang bang bang, Xiao Yan tidak peduli tentang hal lain, dia mengayunkan tinjunya, dan setiap kali dia mengayunkannya, akan ada suara angin yang tajam dan menusuk, ruang retak, dan retakan gelap muncul. Bang bang bang, dalam menghadapi serangan sengit Xiao Yan, Wu Huan juga diam-diam mengeluh dalam hatinya, dan sosoknya terus mundur. Kekuatan Xiao Yan saat ini hampir menekannya ke titik di mana dia hanya bisa bertahan. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat itu akan jatuh ke tangan Xiao Yan. Sepertinya kita tidak bisa terjerat lagi, bocah brengsek. Akun ini akan diingat oleh Tuan Muda Ben, dan kamu akan membayarnya kembali cepat atau lambat. Wu Huan berteriak dengan ganas di dalam hatinya, dan telapak tangannya tiba-tiba meningkat, dengan paksa mengguncang tubuh Xiao Yan. Menyerang, jari-jari kakinya sedikit kosong, dan sosok itu terbang terbalik. Tiba-tiba mempercepat, sosok itu ada di udara, Wu Huan hanya menghela nafas lega, perasaan berbahaya tiba-tiba muncul dari lubuk hatinya, dan bulu-bulu dingin di sekujur tubuhnya berdiri tegak saat ini. Huang Quan mengacu pada telapak Huang Quan. Tepat ketika hati Wu Huan dipenuhi dengan rasa bahaya, teriakan dingin sedikit membawa angin dingin, dan itu terdengar seperti hantu di telinga Wu Huan. Tidak baik, merasakan gerakan di belakangnya, wajah Wu Huan langsung pucat, dan kecepatan Xiao Yan lebih cepat dari yang dia duga. Bang! Wu Huan yang bereaksi, hanya tersisa pertempuran dan bergegas melonjak di dalam tubuh,
tetapi belum sepenuhnya membentuk perisai pertahanan di belakangnya. Sidik jari putih susu dan sidik jari seukuran tamparan diam-diam mendarat di punggungnya. Energi menakutkan melonjak keluar seperti sungai siang pada saat ini. Bum bum bum, lubang serang Xiao Yan langsung menembus punggung Wu Huan. Batuk, batuk, batuk. Perasaan lemah datang dari seluruh tubuh Wu Huan melihat lubang seukuran kepalan tangan di dadanya, darah mengalir keluar seperti sungai. Sudah waktunya untuk berakhir. Karena kamu berada di perusahaan ras jahat asing itu, maka aku akan mengirimmu ke neraka. Meskipun Xiao Yan belum melihat apa yang disebut klan jahat asing dengan matanya sendiri, dia tahu dari mulut tuannya Jin Longwang bahwa klan jahat asing adalah orang yang tak termaafkan, dan dia kejam di hadapan Wu Huan. Mengangkat penguasa berat di tangannya, dia menghidupkan kembali dendamnya yang pulih, dan kemudian menebas dengan kejam di tempat Wu Huan tinggal. Sekarang keduanya terluka parah, pukulan ini cukup untuk membunuh Wu Huan. Tenda Qi pada penguasa kuno Yi Huo Heng menebas dengan kejam ke arah Wu Huan. Wu Huan juga berjuang mati-matian, tetapi tubuhnya yang terluka parah tidak bisa berjalan sama sekali, menyerang. Wu Huan juga menggertakkan giginya sedikit, dan kemudian kilatan tekad melintas di matanya, jelas dia akan menggunakan pilihan terakhir. Melihat puluhan kaki cahaya mendekati Wu Huan yang terluka parah dan sekarat, aura familiar muncul di depan. Xiao Yan, Qiang, sebuah rantai hitam muncul tepat di depan Wu Huan, dan puluhan kaki cahaya langsung ditentang. Jie, layak menjadi alkemis kekaisaran, kekuatan jiwamu seharusnya sangat lesat. Di bawah jubah hitam, seringai sinis keluar. Klan jiwa, Xiao Yan juga mengecilkan pupil matanya, dan kemudian menatap serius pada pria berjubah hitam di samping Wu Huan. Karena dia merasakan kekuatan darah yang sama dari pria berbaju hitam seperti orang-orang di aula jiwa benua Doqi.